Maka sesungguhnya kalau antum tadi tanya bahwa kita kenapa kok anti sekali sama salafi, tidak, kita tidak anti sama salafi selama mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dan selama mereka mengamalkan Quran dan Sunnah itu dengan tariqatus salafiyah, dengan tariqah manhaj salaf. Ada beda-beda sama kita, nggak ada masalah. Kalau ketemu di jalan kita ucapkan salam, ketemu di pesawat, di bandara umpamanya, kita tetap ucapkan salam, tetap kita datang sebagai tamu, kita jamu gitu. Tetapi mereka apa? Mereka memecah belah. Di medsos antum lihat bagaimana masifnya mereka dan begitu bergerilya mereka untuk menancapkan doktrin-doktrin itu. Nanti ada muncul Ustadz baru, Ustadz Abdul Somad, naik ratingnya sedikit, ya kan? Kemudian booming Ustadz Abdul Somad dakwahnya lewat channel YouTube umpamanya, mereka serang, mereka rusak nama baiknya, mereka jatuhkan kehormatannya. Tidak ada satupun manhajus salaf mengajarkan kita, mendidik kita untuk merusak nama baik orang lain, ya akhi, apalagi dai. Gak ada manhaj salaf mana, coba tunjukkan kepada saya. Salaf mana mentahdir, memperingatkan umat dari bahaya seorang sosok tertentu dengan cara menjatuhkan kehormatan. Ya kan? Kan gitu. Nah, kalaupun mau kritik secara ilmiah, tidak perlu seolah-olah seperti barang dagangan yang kita takut dagangan kita tak laku. Ini yang terjadi pada diri mereka, kurang dewasa. Celakanya dan ini fakta data, di sesama mereka itu berpecah belah. Gitu loh, terpecah belah di tubuh sesama mereka. Dan saya punya data-datanya berapa kelompok ini. Ada berapa kelompok, ada berapa firqah atau berapa kelompok ini. Mereka mengklaim bahwa mereka lah pengikut atau penganut salafus saleh sejati. Nah, ini di sini yang kita kritisi. Dari dulu bertahun-tahun NU dengan Muhammadiyah itu akhi berdampingan. Muhammadiyah tidak berkunut, NU berkunut, tidak pernah ribut, tidak pernah gontot-gontotan. Tapi kenapa muncul sekte baru yang satu ini, sempalan yang satu ini, kok jadi buat ribut, menggembosi umat Islam? Harusnya umat ini berpikir, ada apa? Kalau perkara masalah jenggot itu sunnah, isbal itu haram, celana di atas mata kaki perintah Nabi, kita juga mengamalkan hal yang sama. Kita juga mengamalkan sunnah-sunnah itu. Kita mengamalkan sunnah-sunnah fitrah. Istri kita berhijab syar'i, istri-istri kita bercadar. Kita amalkan kok. Istri saya berjilbab syar'i, bercadar. Gitu kan, saya bergami, saya pakai sorban. Itu sunnah, memang amal sunnah, nggak ada masalah. Gitu kan. Tetapi kenapa mereka penampilannya sunnah, tapi lisan mereka tidak sesuai sunnah? Akhlak mereka, tangan-tangan mereka, jari-jari mereka, mereka kirim WhatsApp, mereka sebarkan fitnah, mereka membuka aib orang muslim yang tidak sependapat dengan mereka. Kalau nggak percaya, tes. Jadi antum buktikan, antum buktikan di lapangan. Bagaimana mereka di grup-grup WhatsApp, di Facebook, di Twitter, di Instagram ya, kemudian di jejaring-jejaring sosial yang ada, begitu masif mereka membuat fitnah. Ditambah lagi mungkin ada penyusup-penyusup dari kalangan intelijen untuk semakin memecah belah kondisi kaum muslimin saat ini. Nah, oleh karena itu kita bukan anti terhadap manhaj salaf. Antum catat, kita bukan anti terhadap manhajus salaf, terhadap aqidatus salafiyah, karena kita juga berpegang teguh dengan aqidah salaf insyaallah. Perkara masalah ini presiden ulil amri atau bukan, itu kan furu'iyah, itu bukan hal usul di dalam agama, itu debatable, bisa dibicarakan. Gitu kan? Nah, sekarang mereka kontradiktif. Mereka mengundang ulama dari Yordan yang mereka ulamakan, mereka hormati, padahal ulama Yordan ini diperingatkan, dikecam secara ilmiah oleh Lajnah Da'imah lil Buhuth Ilmiah wal Ifta, ya, semacam dewan fatwa, ulama fatwa Saudi Arabia yang mengeluarkan fatwa secara resmi bahwa ulama Yordan mereka ini, dari Yordan ini, itu memiliki pemahaman yang menyimpang, bahkan sesat dalam bab iman, yaitu irja, ya, pemahaman murji'ah, aqidatul irja, yang terdapat dalam dua kitabnya, Sayhatun Nadhir dan Fitnatut Takfir. Nggak usah repot-repot, apakah Anda sudah pernah membaca semua kitab-kitab ulama tersebut? Nggak usah, seharusnya mereka nggak perlu nanya begitu. Karena apakah kita harus mempelajari semua buku-buku tokoh aliran sesat? Kalau kita sudah ada, umpamanya ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, umpamanya LDII difatwakan sesat, umpamanya oleh MUI. Apakah umat Islam harus membaca semua buku-buku tokoh MUI? Baru dengan begitu umat Islam meyakini bahwa LDII itu sesat? Tidak demikian. Adanya fatwa itu seharusnya dijadikan sebagai pegangan, kan begitu, landasan. Nah, mereka kontradiktif. Makanya mereka tidak dibilang, kita katakan mengacu kepada ulama Saudi juga tidak. Nah, jadi kita bukan memerangi atau memusuhi dakwah salaf. Dakwah salaf mana yang kita musuhi? Karena kita mengkritisi dan kita menolak, kita tidak menerima perilaku mereka. Ya, surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu masa hanya Kepling milik mereka dan kelompok mereka? Emang yang lain nggak mau masuk surga?
Emang mereka sendiri muwahhid sejati? Kita juga mendakwahkan tauhid ya akhi. Kita juga mendakwahkan sunnah. Di mana-mana kita dakwah, kita mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah, memperbaiki akhlak generasi bangsa. Kita bukan ingin memecah belah, kita maunya bersatu. Adapun adanya ormas-ormas Muhammadiyah, NU dan seterusnya, gitu kan? Ini kan wasilah, sarana dalam dakwah. Sekarang bagaimana kita bisa bertoleransi? Nata'awan fima ittafaqna alaih wa na'dhuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fih. Mereka gampang memvonis muslim yang tidak sependapat dengan mereka sebagai khawarij. Kan gitu kan? Mereka gampang memvonis muslim yang bukan sekelompok dengan mereka dengan tuduhan tuduhan hizbiyah, khawarij. Ustadz Umar Mita, entah udah berapa kali mereka coreng nama baiknya. Entah berapa kali Ustadz Umar Mita, ya akhuna wa sahibuna wa zamiluna wa ustaduna Umar Mita hafizahullah, mereka fitnah sebagai ISIS dan seterusnya dan seterusnya. Gitu kan? Adi Hidayat mereka jatuhkan sejadi-jadinya. Begitu naik ratingnya booming. Apa? Gitu kan? Tetapi uniknya ketika kesalahan dan penyimpangan itu terjadi dalam tubuh mereka, dalam kelompok mereka, terjadi di tubuh teman-teman mereka, sejawat mereka, sesama dai mereka diam 1000 bahasa. Nggak ada mereka upload di YouTube, nggak ada mereka update di Facebook, mereka angkat ke sosial media sehingga dibaca oleh publik dengan objektif. Tidak ada. Nah, disinilah letak standar ganda mereka ini. Makanya kita semangat untuk memahamkan kepada umat, memahamkan kepada publik bagaimana bahayanya sekte ini, bagaimana bahayanya segelintir orang ini. Mereka mengaku pengikut salaf sejati dengan tampilan jubah mereka, dengan tampilan sunnah mereka dalam tanda kutip, tetapi akhlak mereka wallahi wa rabbil Ka'bah sangat jauh dari yang namanya sunnah. Nah, mungkin hanya itu yang Anda bisa sampaikan kepada antum berdua, bertiga gitu kan. Antum-antum yang ada di sini semuanya, barakallahu fik, klarifikasi tentang, bukan klarifikasi ya, artinya pencerdasan tentang masalah salafi, apa itu talafi. Jadi salafi itu adalah orang yang mengikuti, seorang muslim yang mengikuti atau istiqamah mengikuti cara beragamanya salafus saleh. Itu salafi. Kalau antum mengikuti ajaran salaf, maka antum salafi, tanpa perlu ngaku-ngaku.